Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar ibadah Jumat Agung. Wujud toleransi antar umat beragama, Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkir untuk umat Katolik yang akan beribadah di Gereja Katedral Jakarta. Sementara itu pagi ini umat Katolik di Surabaya juga melaksanakan ibadah Jalan Salib. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis MJN Fadila Syarafina dari Gereja Katedral Jakarta dan juga Fatma Ayu dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Fadila terlebih dahulu. Dila, bagaimana penyediaan parkir untuk umat di Gereja Katedral? Untuk umat Gereja Katedral di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, Eva dan juga pemirsa, selama masa ibadah Prapaskah dan juga Paskah, umat dari Gereja Katedral Jakarta Indonesia diperbolehkan untuk menggunakan lahan parkir di Masjid Istiqlal, tepatnya di area basement dengan slot sebanyak 800 kendaraan. Nah, hal ini karena memang terbatasnya dari lahan parkir yang ada di Gereja Katedral Jakarta selama masa ibadah ini, sehingga Masjid Istiqlal memberikan lahan parkirnya di area basement. Nah, kemudian sebenarnya hal ini sudah dilakukan terus-menerus dari tahun ke tahun dan secara bergantian. Apabila umat muslim sedang melakukan ibadah seperti dan hari raya seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha, Gereja Katedral juga akan memberikan lahan parkirnya bagi umat muslim yang ingin beribadah di Masjid Istiqlal. Nah, bagi umat Katolik yang ingin melakukan ibadah di Gereja Katedral ini, selain di Masjid Istiqlal, di bagian basementnya juga dapat melakukan parkir di daerah kantor pos, kemudian juga di wilayah kantor Angkatan Darat yang berada di sebelah dari Gereja Katedral Jakarta. Eva. Dila, lalu apa saja rangkaian ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral hari ini? Ya, Eva, untuk rangkaian dari ibadah yang dilakukan pada Jumat Agung ini, tadi pagi sudah dilaksanakan jalur salib, di mana pada ibadah ini ditampilkan drama teatrikal yang menampilkan pada saat Yesus sedang disalib. Nah, hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada umat Katolik mengenai kesengsaraan dari Yesus yang disalib dan untuk menghayati penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus untuk umat manusia. Nah, nanti ibadah akan dilakukan pada 3 sesi, yaitu pada pukul 12, kemudian pukul 3 sore, dan yang terakhir pada pukul 6 sore. Nah, ibadah yang dilakukan pada 12 siang dan juga 3 sore dapat dilakukan secara hybrid. Dan untuk yang 6 sore hanya dapat dilangsungkan secara offline. Eva, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik. Dari Fadila kita ke Fatma. Fatma, bagaimana jalannya ibadah Jalan Salib pagi tadi dan apa agenda berikutnya, Fatma? Baik Eva, pada pukul 8 hingga pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tadi ada seribuan umat yang berada di Gereja Katedral Kota Surabaya mengikuti rangkaian ibadat Jalan Salib, di mana ibadat Jalan Salib ini untuk mengenang perjalanan Yesus menapaki Golgota atau tempat Yesus disalib. Melalui Jalan Salib inilah umat diajak merasakan kembali jalan cinta dari Yesus untuk menebus umat dari dosa. Sementara itu ada juga tema yang diusung dalam jelang Hari Paskah kali ini adalah keluarga menghidupi nilai-nilai sakramental, di mana umat Katolik dan juga umat Kristiani diajak untuk merefleksikan kembali nilai-nilai atau keteladanan dari Yesus saat pengorbanan untuk umatnya. Dan melalui ibadat Jalan Salib ini dimulai ada beberapa rangkaian. Yang dimulai yang pertama kali adalah penghentian pertama dari Yesus dijatuhi hukuman mati sampai akhirnya Yesus disalibkan, lalu Yesus wafat di atas salib dan dimakamkan. Sementara itu nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat akan ada Jumat Agung yang diperkirakan akan diikuti lebih dari 3.500 umat. Eva. Baik, terima kasih jurnalis MJN Fadila Syarafina dan juga Fatma Ayu untuk informasinya. Terima kasih teman-teman.